Tempat ini di dalam sanctuary kita akan memulai acara pada hari ini. Mari bersama kita berdiri, kita mau nyanyikan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Shout for joy, haleluya. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Katakan kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kehadiran kita pada saat ini akan sangat memberkati. Karena dari seminar Pastor Lim pasti kita akan sangat diberkati. Siapa yang kemarin sudah diberkati? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan mulai saya akan minta Bapak Ketua BPD Pak Holi untuk buka dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini, hari kedua di mana kami boleh bersama-sama sebagai hamba-hamba Tuhan, boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami, memimpin kami, mengurapi kami sehingga setiap materi yang dipaparkan oleh hamba-Mu, Reverend Dr. David Lim akan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dan kiranya apa yang disampaikan sungguh-sungguh memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan. Hallelujah, hallelujah. I hope you all rested well last night. Saya berharap saudara cukup istirahatnya tadi malam. I'm glad you have come on time. Saya bersyukur semuanya datangnya on time. Probably the most important part of the seminar we're going to be sharing this morning. Ini bagian terpenting dari seminarnya akan dibahas di sesi pagi ini. We're talking about discipleship. Kita sedang bicara mengenai pemuridan. I'm talking about a lifestyle. Dan saya bicara tentang gaya hidup pemuridan. I'm talking about preaching for Saya juga discipleship. sudah bicara mengenai berkhotbah untuk memuridkan. Not just picking a subject and talking about it. Bukan hanya memilih sebuah topik kemudian membahasnya. I'm talking about building a church on discipleship. Tetapi kita juga bicara tentang bagaimana membangun gereja di atas dasar pemuridan. Even fast-growing churches, sometimes they're good on evangelism, but they're not good on discipleship. Bahkan kadangkala gereja-gereja yang bertumbuh secara cepat itu hanya kuat di penginjilannya, tetapi tidak kuat di pemuritannya. So this morning, our first session, we want to talk about sustaining the motivation for discipleship. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mempertahankan motivasi untuk pemuritan. You see, it even affects pastors and leaders. Saudara-saudara, hal ini bahkan berdampak bagi para pemimpin dan para gembala. Because we are human beings and we face problems as well. Karena kita ini kan cuma manusia dan kita juga pasti punya permasalahan kita sendiri. At a seminar in the United States, a very famous leadership professor. Di Amerika Serikat ada seorang profesor di bidang kepemimpinan yang begitu terkenal. He was studying the Bible, 50 main characters in the Bible. Dia mempelajari 50 tokoh utama di dalam Alkitab. And he said about only 1/3 of them finished well. Dan dia menemukan bahwa dari 50 tokoh penting di Alkitab, hanya sepertiganya yang bisa menyelesaikan perjalanan iman mereka dengan baik. Even King David did not finish well. Bahkan kalau kita lihat Raja Daud pun sebenarnya tidak menyelesaikan dengan baik. In 1 Samuel chapters 1 to 10, he's moving up. Dari 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 10 dia seperti hidupnya naik terus. And then in chapter 11, Bathsheba. Lalu pasal 11 Bathsheba, peristiwa itu terjadi. And from there it was downhill all the way. Dan dari situ sebenarnya kehidupan Daud terus menurun. So one of the students asked this professor, how about today? Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada sang profesor, If in bagaimana dengan keadaan hari ini Bapak? If in the Bible only about 1/3 finish well, how about today? Kalau di Alkitab saja hanya sepertiga dari 50 pemimpin besar itu bisa bertahan sampai selesai, bagaimana dengan kita sekarang? And the professor said, about the same. Lalu profesor berkata, ya kurang lebih sama angkanya. How many even pastors and leaders quit somewhere along the way? Berapa banyak para gembala, para pendeta yang berhenti di tengah jalan? How many lose their passion? Berapa banyak yang mungkin tidak berhenti di tengah jalan tapi kehilangan semangat melayani? Maybe they're still pastoring but they're just going through the motions. Mungkin saja masih mengembalakan tetapi hanya sekedar rutinitas. They're playing a role instead of driving ahead for the glory of God. Tidak lagi melangkah maju untuk kemuliaan Tuhan, hanya sekedar menjalankan sebuah tugas. We face problems in life. Kenapa? Karena kita menghadapi permasalahan kita di dalam hidup. Conflicts in the church. Ada konflik di dalam gereja. Failures. Ada kegagalan. Suffering. Ada penderitaan. How do we handle it when we face those things? Bagaimana cara kita menghadapinya ketika itu semua terjadi? Second, there are unresolved issues of lack of forgiveness. Jadi dalam diktatnya halaman 9, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Ada masalah yang belum terselesaikan. Maybe Halaman 9. somebody hurt us. Mungkin ada orang yang melukai kita. Or we were involved in bondage, maybe sexual bondage or pornography or drugs at one time. Mungkin kita juga terikat dengan sebuah kecanduan seperti seksualitas ataupun pornografi ataupun obat-obatan terlarang bahkan. And if we don't resolve them,
Dan kalau kita tidak menyelesaikan itu semua, There was a very famous pastor in the United States. saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika Serikat. He was on the cover of Time magazine. Dia bahkan masuk ke dalam sampul majalah Times. Itu orang yang terkenal hanya bisa masuk situ. Time magazine said he was one of the 100 most influential men in America. Dan hamba Tuhan ini disebut sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di Amerika Serikat pada waktu But itu. he had not resolved deep problems when he was a child. Tetapi ada masalah dari masa kecilnya yang belum terselesaikan. So he got involved in a homosexual relationship and drugs. Akhirnya dia terjebak di dalam hubungan homoseksualitas dan juga obat-obatan terlarang. So if we haven't solved some of those hurts in our lives, it may cause us to quit. Dan kalau ada masalah-masalah yang belum terselesaikan itu, bisa jadi itu alasan kita untuk berhenti melayani. A third major reason, believe it or not, is success. Alasan yang ketiga, percaya atau tidak, kesuksesan pun bisa menghentikan kita dalam pelayanan. I've seen top leaders, very successful people. Saya sudah melihat orang-orang pemimpin top, orang-orang yang paling sukses sekalipun, They ride on their success. mereka sudah ada di dalam tingkat kesuksesan yang luar biasa. They think they're pretty good. Mereka pikir mereka sudah berhasil. But success can be your biggest weakness. Tetapi ketahuilah bahwa kesuksesan pun bisa menjadi kelemahan terbesar Anda. You can become proud. Anda bisa menjadi sombong. You can begin to use people. Anda bisa kemudian memanfaatkan orang-orang di sekitar Anda. And you don't know your own weaknesses. Dan kita jadi tidak sadar sebenarnya apa kelemahan kita. A dear friend of mine, I've known him 40 years. A dear friend of mine. Seorang teman saya yang cukup dekat, sudah puluhan tahun saya kenal orang ini. He had a wonderful personality. Dia punya kepribadian yang menarik. Dynamic preacher. Seorang pengkhotbah yang dinamis. He thought he was really Dan good. dia pikir dia udah begitu hebatnya. But he wasn't taking care of his heart. Tetapi dia tidak menjaga hatinya, sudah. He wasn't taking care of his family. Dia juga tidak ngurusin keluarganya. His success became his biggest problem. Akhirnya kesuksesannya malah jadi masalah terbesarnya. And then some of us, we don't realize that culture changes, the generation change, the times change. Lalu yang keempat, saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa orang-orang itu berubah, budaya pun berubah. And what was successful for us 40 years ago may not work today. Yang membuat kita berhasil 40 tahun lalu belum tentu bisa cara yang sama kita lakukan hari ini, bukan? But very often we as pastors preach duty. You must do it. If you don't, God is not pleased with you. Tetapi kita seringkali beranggapan bahwa kalau hal itu yang kita sudah percayai itu kita lakukan baru Tuhan disenangkan. Gak boleh dirubah pokoknya. And we know we're saved by grace. Kita tahu bahwa kita ini diselamatkan oleh anugerah Tuhan, amin. But we don't live like that. We feel we have to please God by doing more and more and more. Tetapi bukankah kadang-kadang kita masih merasa kita harus lakukan sesuatu buat Tuhan baru Tuhan berkenan. That kind of motivation can die. Dan motivasi yang seperti itu saudara bisa mati pada akhirnya. And you're just doing it because you have to do it. Dan pada akhirnya semua yang Anda lakukan hanya karena sepertinya sebuah keharusan. I hope that you will all be motivated not by duty but by the desire to serve the living Dan God. saya harapkan motivasi saudara melayani bukan hanya karena keharusan, tapi karena kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. For the Apostle Paul, everything was the grace of God. Buat Rasul Paulus, segala sesuatu adalah bicara anugerah Tuhan. Salvation's the grace of God. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. The baptism of the Spirit, the gifts of the Spirit, the grace of God. Baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus juga anugerah Tuhan. The calling from God. Panggilan itu juga anugerah Tuhan. Brothers and sisters in the church is the grace of God. Saudara-saudara seiman juga adalah anugerah Tuhan. When I came to Grace Assembly, I did perform some marriages. Waktu saya menjadi gembala di Grace Assembly, ada beberapa pernikahan yang saya berkati. I love to tease the couple. Dan saya suka kadang-kadang bercandain pasangan yang baru menikah ini. And so I will first go to the groom. Saya pertama datang ke mempelai pria.
And I will say, do you know you don't deserve her? Saya bilang sama pengantin pria, kamu tahu nggak sebenarnya kamu nggak pantas dapatkan istrimu ini. And I could look out the corner of my eye and her family's over there. Yeah, that's right. Dan saya bisa lihat, saya ngintip bagian sisi wanita keluarga perempuan tuh bilang, emang benar dia nggak pantas buat keluarga kita gitu ya. Kayak setuju gitu. She is God's grace to you. Kamu harus tahu, kamu tuh dapat anugerah And you must karena dapat istrimu ini. always remember that. Dan kamu harus selalu ingat itu. And he has to say, yes, sir, yes, sir. Lalu dia bilang, ya Pak, ya Pak. If he doesn't, I don't marry Karena kalau dia him. bilang enggak, saya enggak jadi berkati saudara. And then to be fair, I say to the Nah, girl, kemudian biar adil, saya juga ngomong sama mempelai wanita. I say, you don't deserve Kamu juga him. enggak pantas sebenarnya dapatkan mempelai priamu ini. And over here, all of his Baru semua family. bagian sini keluarga bilang, memang benar ya. Right. And she has to agree with me. Nah dia juga harus bilang, iya. He is God's gift Bahwa to you. suamimu ini adalah anugerah dari Tuhan bagi engkau. And if you begin to realize that you're living in a life of grace together. Nah ketika kalian menyadari ini, maka kalian bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. My wife and I have been married 53 years. Istri saya dan saya sudah menikah selama 53 tahun. I really don't deserve her at all. Saya ngerasa sebenarnya saya nggak pantas dapatkan beliau. Oh, but the grace of God Tapi is so karena beautiful. anugerah Tuhan itu begitu luar biasa bagi saya. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Of course, I tell my congregation she doesn't deserve me Tentu either. saja di jemaat saya juga bilang sebenarnya dia juga nggak pantas dapatkan saya. Ya sama-sama. But you see, even for Paul, suffering is grace. Bahkan bagi Paulus penderitaan sekalipun adalah anugerah, saudara. Giving in offerings is the grace of God. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan juga adalah anugerah. So for Paul, his theology is grace, and our response has to be gratitude. Bagi Paulus segala aspek kehidupan adalah anugerah Tuhan dan respon yang paling pantas adalah ucapan When I've syukur. gone through my crucifixions, Masih ingat kemarin waktu saya harus melalui masa-masa penyaliban saya. I come to say, God, I don't deserve anything you give me. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku ini gak layak terima semua yang sudah Engkau berikan bagiku. I don't serve you because everything is going fine. Aku tidak melayani Engkau karena aku tahu semuanya akan baik-baik saja. I serve you because you love me, Tapi because aku you love me, because you love me. Melayani Engkau karena Engkau mengasihi aku, Engkau mengasihi aku, Engkau Hallelujah. mengasihi aku. Haleluya. Hallelujah. Haleluya, haleluya. And I love you because I love you because I love you. Dan aku mengasihi Engkau Tuhan karena aku mengasihi, tidak ada alasan lain. Hallelujah. Hallelujah. You see, the desire to just love God, that's the motivating Saudara, factor. ini yang harusnya jadi motivasi pelayanan kita. Kerinduan untuk senantiasa mengasihi Tuhan. So when you go through difficulties and challenges, it's just, oh God, I don't deserve it, but you did it all for me. Sehingga ketika kau harus mengalami kesulitan dan penderitaan, kau tetap masih bisa berkata, Tuhan, aku memang gak layak terima semua ini, tapi Engkau lah yang memberikan ini semua kepadaku. Some of the words God gave me as I went through my crucifixions, seek first His kingdom. Beberapa firman Tuhan yang dia sampaikan selama saya mengalami masa penyaliban adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Give God all the glory. Berikanlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. Oh, and we must take advantage of the time. Dan kita harus memanfaatkan waktu yang ada. And when I fail, Dan ketika saya gagal, I like to come to God and say, you are the Lord of the harvest. saya datang kepada Tuhan. Kalau saya gagal, saya bilang ini, Tuhan, toh Engkau yang empunya tuaian. I am not the Lord of the harvest. Bukan aku yang empunya tuaian. Bukan aku yang punya jiwa-jiwa ini. This is your Ini church. gerejamu, bukan gerejaku. It is your kingdom. Ini kerajaanmu. And I'm just your servant. Aku hanyalah hamba. Hallelujah. 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 And then I realize I'm totally inadequate. Saya menyadari bahwa saya memang tidak layak. But I want to do it His way anyway. Tapi biar bagaimanapun yang penting jalan Tuhan yang dinyatakan. You see, God did not promise everything would be nice and smooth. Saudara, Tuhan kan memang tidak pernah janji bahwa segala sesuatu akan menjadi lancar dan mulus. But I serve Him not for what I get out of Him.
Tetapi alasan saya melayani bukan karena apa yang saya bisa terima dari I Tuhan. serve him because I love him. Tapi saya melayani karena saya mengasihi And dia. he loves me because he loves me because he loves me. Dia mengasihi saya karena dia mengasihi Not saya. because I am handsome or I can or sing or have talent. He just loves, or that I never make mistakes. He just loves me and calls me because he calls me because he calls me. Dia tidak mengasihi saya karena saya ini ganteng atau saya berbakat, saya bisa nyanyi. Tapi dia mengasihi saya karena memang dia mengasihi saya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Let's give God praise. Berikan tepuk Hallelujah. tangan bagi Tuhan. Hallelujah. 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 So now I want to talk to you about 6 ways to 6 sources to keep motivated. Masih di halaman 9 kita akan bicara sekarang tentang 6 sumber yang dapat membangkitkan motivasi. Number 1, a strong biblical vision of God and the heavenly reality. Yang pertama adalah visi Alkitabiah yang kuat tentang Allah dan realitas surgawi. You see, Jesus is coming soon. Saudara percaya Yesus akan datang lagi segera, amin? Look at someone right now, tell them Jesus is coming soon. Bilang sama teman sebelahmu, Jesus is coming. Yesus akan segera datang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am not just David Lim. Saya bukan hanya sekedar David Lim, I am David Lim in light of the coming of the Lord. tetapi saya David Lim dalam terang kemuliaan kedatangan Tuhan. We are not just a nice fellowship in our church. Kita ini bukan hanya bikin persekutuan yang baik di gereja. We are the church in light of the coming of the Lord. Kita adalah gereja di dalam terang kedatangan Tuhan yang kedua kali. So when I reach obstacles, Jesus is coming soon. Jadi ketika saya mengalami halangan dan rintangan, saya tetap percaya Yesus segera datang. When I'm criticized, Jesus is coming Ketika soon. saya dikritik, saya tetap bisa berkata Yesus akan segera datang. When people speak against me, Jesus is coming soon. Ketika orang-orang memperkatakan hal yang jelek tentang saya bisa tetap berkata Yesus segera datang. When the devil says you failed, Jesus is coming soon. Ketika iblis berkata kamu gagal, And aku tetap we'll bisa worship- berkata Yesus akan segera datang. And we will worship him forever and ever Dan and kita ever. akan menyembah dia selama-lamanya ke dalam Hallelujah, keabadian. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. We have already won the race because Jesus is coming soon. Kita sudah memenangkan pertandingan karena apa? Karena Yesus segera datang. And I must be earnest in serving God because Jesus is coming soon. Makanya kita harus tulus melayani Tuhan. Kenapa? Karena Yesus segera datang. My prime motive is Jesus is coming soon. Motivasi saya yang utama adalah dalam melayani adalah karena Yesus segera datang. I'm 77. Usia Pak David 77 tahun. Why don't you just sit back and relax now? Mendingan kan enak-enakan santai-santai aja. Why don't you just retire? Pak David kenapa nggak pensiun aja sih? I'll tell you why. Saya kasih tahu alasannya. Jesus is coming Yesus soon. segera datang. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 And whatever time I have left, I want to serve Jesus because he's coming again for me. Seberapapun sisa waktu yang saya miliki, saya mau pakai untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus segera datang. The second thing is great desire for God's law. Motivasi yang kedua adalah keinginan atau kerinduan yang besar akan hukum-hukum Allah. Now, I'm not talking about legalism, Tetapi saya tidak bicara tentang legalisme ya saudara. where if you do these things, then you please God. Hukum Allah di sini bukan berbicara kalau kau lakukan ini maka Tuhan senang. Bukan yang itu. I want to show you a whole different picture of the grace of God. Saya mau sampaikan satu gambaran yang mungkin sama sekali berbeda mengenai anugerah Tuhan. God's commands are his promises. Perintah Tuhan adalah janji-janjinya. God's commands are his strategies. Perintah Tuhan adalah strategi. You see, God isn't just a mean God up there who says, I don't like you to have fun. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam yang bilang begini, So kamu tidak boleh bersenang-senang. I'm going to give you all kinds of commands. Makanya aku kasih berbagai macam peraturan So you can't do this and you can't do supaya that. kamu nggak boleh lakukan yang ini, kamu nggak boleh lakukan yang itu. I began to learn that God's commands are his strategies. Saya mulai berpikir begini saudara, sebenarnya perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya adalah strateginya Tuhan. Let's look at the 10 commandments. Kita coba ambil contoh 10 perintah Allah. You shall have no other gods before me. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Why?
Mengapa saudara? Is God saying, I don't want you to love anybody else? Apakah karena Tuhan itu gak kepingin kita mencintai Allah lain, dia merasa kesepian misalnya? I'm insecure. Apakah Tuhan merasa insecure, makanya dia bilang jangan ada Allah lain? Does God need our love? Apakah sebenarnya Tuhan itu butuh cinta kasih kita? Does God need our love? Apakah Tuhan benar-benar perlu dikasih oleh kita? Does God need our fellowship? Apakah Tuhan perlu bersekutu dengan kita? If God needs anything, He's not God. Kalau dia sampai memerlukan sesuatu, maka dia pada dasarnya bukan Allah dong. Amen. He doesn't need anything. Dia tidak perlu apapun, dia sudah punya semua. He has all the angels in heaven. Dia punya malaikat, ribuan malaikat di surga. But He gives this command, so Tapi perintah ini diberikan kepada kita no other God, so that we can see Him as the true and living God. supaya kitanya bisa memandang dia sebagai Allah yang benar dan Allah yang hidup. And when you put God first, then He can put you first. Supaya ketika engkau mengutamakan dia, maka Tuhan pun bisa mengutamakan saudara. Hallelujah. Haleluya. You don't get distracted serving lesser spirits or lesser powers. Supaya engkau tidak teralih perhatiannya untuk melayani berbagai macam ilah-ilah. Second command. Yang kedua, perintah yang kedua. You shall have no idols before me. Yaitu tidak larangan untuk menyembah berhala. Someone once said, you become like the God you serve. Ada orang yang berkata begini, engkau akan menjadi sama dengan siapa yang kau sembah. If the God you serve is superstitious, you will be superstitious. Kalau yang kau sembah adalah hal-hal yang sifatnya sihir, maka engkau akan menjadi mirip seperti itu. If the God you serve is angry all the time, you will be angry. Kalau engkau menyembah Tuhan yang selalu marah, maka engkau pun akan menjadi orang yang selalu marah. If the God you serve is very legalistic and picky over everything, Kalau engkau menyembah Allah yang legalistik, yang sangat pemilih atas segala sesuatu, maka engkau pun akan menjadi then you will become legalistic. seperti itu. But we serve the true and living God, Tapi kita menyembah Allah yang sejati, Allah yang hidup. full of love and grace and holiness. Penuh dengan kasih, anugerah dan kekudusan. Has a wonderful plan for our lives. Dia yang punya rencana yang begitu dahsyat bagi kehidupan kita. He holds us in the palm of His hand. Dia yang memegang kita dengan tangannya. And we become more like Jesus. Nah, karena kita menyembah Allah yang seperti itu, kita juga menjadi sama Hallelujah. seperti Allah yang seperti itu. Kita menyembah Yesus, menjadi seperti Yesus. Hallelujah. Hallelujah. You see, you become like the God you serve. Engkau akan menjadi seperti yang kau sembah. You see, God is jealous on your behalf. Saudara, Tuhan itu cemburu demi saudara dan saya. Did you read that verse carefully in Exodus 20? Saudara coba baca baik-baik ayat di dalam Keluaran 20 ini. I want to bless you for the thousands of generations. Allah mengatakan, aku akan memberkati engkau sampai ribuan keturunan. I must judge sin, but I want to show my grace to 1,000 generations. Aku memang akan menghakimi dosa, tapi aku mau menunjukkan kasih dan anugerahku kepada ribuan keturunan. Third command. Perintah yang ketiga, Don't take the Lord's name in vain. jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan Now, sembarangan. the church has really messed this command up. Ini masalahnya penafsiran banyak gereja ini berantakan mengenai perintah yang ini, saudara. You must not use the name of God in a curse. Ya. Yang selalu diajarkan adalah jangan pakai nama Tuhan untuk hal yang sia-sia seperti memberikan kutukan dan sebagainya. Yang diajarin kayak begitu. We miss the whole point. Kita kehilangan intinya. The name of God has to do with His purpose, His goals, His plan for our lives. Nama Tuhan itu bicara tujuan Tuhan. Nama Tuhan bicara maksud Tuhan. Nama Tuhan bicara rencana Tuhan. How do we take the name of the Lord in vain? Maksudnya apa kalau kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia? When we live in immorality. Yaitu ketika kita hidup di dalam imoralitas. When we have no accountability Ketika to kita others. tidak punya keterbukaan dengan satu sama lain. When we want our glory instead of God's glory. Ketika kita mengejar kemuliaan kita sendiri bukannya kemuliaan Tuhan. So it's not just a simple curse use of the name of God in a curse word. Jadi bukan cuma sekedar memakai nama Tuhan atau nama Yesus untuk sesuatu yang sia-sia. The name of God represents His power, His authority, His holiness. Nama Tuhan itu mewakili kuasanya, mewakili otoritasnya, mewakili kekudusannya. I want to live for the glory of God. Maka aku mau hidup untuk
kemuliaan Tuhan itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It has to do with integrity of lifestyle. Nama Tuhan bicara tentang kehidupan yang penuh integritas. It has to do with lifting up the name of Jesus everywhere we go. Nama Tuhan bicara tentang terus meninggikan nama Yesus kemanapun kita pergi. It has to do with the whole lifestyle. Nama Tuhan bicara tentang seluruh gaya hidup kita. And then command number 4, Perintah keempat, the Sabbath day, keep it ingatlah holy. dan kuduskanlah hari Sabat. Do you know the Jewish people had over 30 categories of laws about the Sabbath day? Ya. Saudara tahu bahwa orang Yahudi itu punya 30 kategori hukum yang berkaitan dengan hari Sabat. You cannot wear false teeth on the Sabbath. Hari Sabat tidak boleh pakai gigi palsu. Anybody have false teeth Jadi yang punya here? gigi palsu di sini, kalau hari Sabat harus dicopot menurut hukum orang Israel. Today's the Sabbath. Hari ini hari Sabtu ya, hari Sabat. Gak boleh pakai gigi palsu. Oh, you can put a Band-Aid on a hurt, but you can't do anything to heal the Ya. hurt. Kamu boleh pakai perban buat lukamu, tapi kamu gak boleh mengobati lukamu. Jesus, you're not allowed to heal the sick on the Sabbath Yesus day. tidak boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. And Jesus said, the Sabbath is not, man is, this, how does it go? Sabat is for man, not man for Sabat. Right, thank you. Jadi Yesus mengatakan bahwa bukan hari Sabat untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. The command is for your good. Jadi hari Sabat adalah untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. When I saw that, I said, all the 10 commandments is for our good. Waktu saya lihat poin itu, saya menyadari bahwa bukan hanya perintah ini, tapi seluruh 10 hukum ini adalah untuk kebaikan kita. Because God knows you need time to rest. Karena Tuhan tahu kita butuh istirahat. I think I'm one of the few preachers who ever talks about rest. Saya pikir saya ini satu orang dari sejumlah hanya sedikit pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang istirahat. Not because I'm an old man, Saya khotbah tentang istirahat bukan karena saya orang sudah tua, but rest is important for warfare. tapi istirahat juga penting dalam peperangan rohani. Rest is important to say, I trust God, so I release it to God. Pada waktu kita beristirahat, kita berkata, aku mempercayai Allah, aku mau serahkan semuanya kepada Allah. Rest is time to restore your soul and your heart and your body. Istirahat adalah waktu memulihkan jiwa, memulihkan hatimu, memulihkan kesehatanmu. The Sabbath was made for your sake. Jadi Sabat dibuat untuk kepentingan manusia. When I try to keep working without resting, I am not effective. Ketika kita berusaha untuk terus bekerja tanpa beristirahat, justru pelayanan kita jadi tidak efektif. And then the command to honor your parents. Kemudian ada perintah lagi untuk menghormati orang tua. That's for the sake of the children. Kenapa perintah ini diberikan? Demi anak-anak, bukan demi orang tuanya. Well, we preachers, we say, children, obey. Waktu kita khotbah sebagai orang tua, kita selalu bilang, anak-anak harus taat. We don't tell them why. Kita nggak bilang sama mereka apa It's for alasannya. their good. Untuk mereka. Sebenarnya bukan untuk kita. Under the covering, they learn communication, self-esteem, conflict resolution. Kalau ada penghormatan dan ketaatan kepada orang tua, di situ anak-anak bisa belajar mengenai bahwa mereka dinaungi, bahwa mereka punya harga diri, bahwa mereka punya ada di bawah otoritas. It's for the child's Jadi sake. untuk keuntungan, manfaat si anak sendiri. Let's jump on down to command number 9, no false testimony. Command number 9. Oke, 9 harusnya tidak bersaksi dusta ya. See, Di situ tulisannya, if you are not lying and deceiving people, you're building trust and relationships. ya. Jangan bersaksi dusta, hukum ke-9. Yang terima manfaatnya siapa? Kita. Kenapa? Kita jadi orang yang dipercaya. You can build a team when people know that you're Kalau trustworthy. saudara jadi orang yang dipercaya, maka saudara bisa membangun satu tim pelayanan yang dahsyat. Trust is the number one thing in husband-wife relationship. Kepercayaan juga adalah poin yang utama dalam hubungan suami istri, bukan? So if we are men and women of integrity, we can help each other to grow more effective for God. Kalau kita adalah suami dan istri yang penuh integritas, kita bisa saling membangun untuk menyenangkan Tuhan. And then command number 10, no coveting. Lalu yang perintah ke-10, jangan mengingini. I think we as pastors sometimes covet. Ya, saya bisa merasakan bahwa kadang-kadang gembala-gembala itu suka saling mengingini.
How come his church is Oh, growing gereja dia lebih gede daripada gereja gua ya. and mine is not growing? Kenapa gereja gua tidak bertumbuh secepat gereja dia ya? How come he drives a nice car Kok and I mobilnya don't dia lebih drive? bagus dari mobil gua? Oh, how come he has this but I don't have that? Gimana caranya dia dapat itu semua kok saya nggak dapat? But yet in the New Testament, Paul says, I've learned to be abased, I've learned to abound. Ya, dalam perjanjian baru Paulus mengatakan, aku tahu rasanya kelimpahan, aku tahu rasanya kekurangan. He's learned to be content in every way. Aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala And hal. then we have Philippians 4:13. Lalu di dalam ayat yang terkenal, Filipi 4 ayat 13. I can do all Segala things. perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Hallelujah. yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Amin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So the key to success starts with contentment. Jadi kunci keberhasilan adalah rasa cukup. I may not have much, but I have God. Aku mungkin gak punya banyak, tapi aku punya Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And when I'm content, then I see what God wants for my life. Dan kalau aku merasa cukup, baru aku bisa tahu apa kehendak Tuhan bagi hidupku. Hallelujah. Haleluya. So you see, the commands are God's strategies. Sekali lagi, sudut pandangnya harus diubah. 10 perintah Allah adalah strategi Allah, But bukan how- larangan Allah. But how have we preached it? Tapi gimana selama ini kita mengkhotbahkan coba? You lied. That's Wah, a sin. kamu bohong, itu dosa menurut 10 perintah Allah. Instead of telling our people the commands are for their good. Harusnya kita ajarkan jemaat, ini melakukan ini semua adalah untuk kebaikanmu. Now, I want to share the heart of what I want to say even this morning. Can we put the PowerPoint Nah up? ini inti dari pengajaran saya pagi ini. Boleh PowerPoint-nya ditayangkan? I want you to turn to Ephesians 3 verse 10, please. Mari kita buka Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Ephesians 3 verse 10. If you understand this verse, Kalau saudara mengerti, it will unlock the book Ayat of ini. Ephesians. ini akan membuka kunci dari memahami kitab Efesus. If you miss the understanding of this verse, you missed half of Ephesians. Kalau saudara salah memaknai ayat ini, saudara akan salah memaknai setengah dari kitab Efesus. Could you read verse 10, please? Efesus 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. God's plan in these last days is to show his wisdom to the principalities and powers in the universe. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. What he's describing is that we're all on the platform of a drama. Saudara-saudara, yang Paulus katakan tuh begini. It's called- Gereja itu ada di sebuah panggung pertunjukan drama. It's called the drama of redemption. Yang berjudul drama penebusan. When I first began pastoring, I thought I was the key actor and everybody out here is the audience. Waktu saya pertama kali mengembalakan, saya pikir saya adalah aktor utamanya, jemaat adalah penontonnya. Then I began to realize this verse says, no, every believer is on the platform. Setelah saya membaca dan mempelajari ayat ini, saya sadar saya salah. Ternyata semua jemaat di dalam gereja saya adalah aktornya. And everything we do on this platform is a prophetic act. Dan semua yang kita lakukan di atas panggung ini adalah sebuah tindakan profetik. Everything is a prophetic act to declare God has won and Satan has lost. Untuk menyatakan bahwa iblis telah kalah dan Allah telah menang. I'm talking about a discipleship of your whole life. Ini saya bicara tentang pemuritan seluruh kehidupan. You see, God and his angels are watching us. The devil and his demons are watching us. Jadi siapa penontonnya? Para malaikat menonton kita. Iblis menonton kita. All the pre-believers are watching us. Orang-orang yang belum percaya, dunia ini menonton kita. The only reason in our modern churches we have a platform is so everyone can see you. Alasan utama kenapa gereja punya panggung yang lebih tinggi adalah supaya bisa kelihatan sama jemaat. And so we've had a gap. Here are the worship leaders, here's the worship team, here's the pastor. They are so important. Jadi seperti ada gap, seolah-olah yang di atas pinggang panggung ini adalah orang-orang yang lebih penting. But on Acts chapter 2, God says, I will pour out my spirit on all flesh. Tapi bukankah kisah Rasul 2 mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
So every believer has an anointing from God. Jadi setiap jemaat saudara itu sudah diurapi oleh Tuhan. Every believer has gifts of the Spirit to minister to each Setiap other. orang percaya itu punya karunia rohani untuk melayani satu sama lain. And our role is to show the wisdom of God. Dan kita berperan untuk apa? Untuk menyatakan pelbagai hikmat Allah. Then when we do it God's way, God wins and Satan loses. Sehingga ketika kita melakukannya sesuai dengan caranya Tuhan, iblis dikalahkan. I want us to say together, God has won, Satan has lost. Mari kita akan bersama-sama. Tuhan telah menang, iblis sudah kalah. Katakan 1, 2, 3. Let's do it 3 times, all right? Ya. God has won. Tuhan sudah menang, iblis sudah kalah. 1, 2, 3. 3 kali. Hallelujah. 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 That every time we do this prophetic act, Satan has to get out of there. Setiap kali kita melakukan tindakan profetik ini, setan harus pergi. Now let me show you how this works practically in our lives. Nah, mari saya tunjukkan contoh praktisnya dalam kehidupan kita. I want you to turn to Ephesians chapter 5. Mari kita buka Efesus pasal 5. Now, chapter 5 verse 22 is every man's favorite verse. Efesus 5 ayat 22 itu ayat favorit para suami. Betul? And some men are saying amen. Amin. Ya para bapak bilang amin nih. Why is it every man's favorite verse? Kenapa ini adalah ayat favorit para suami, para bapak? Because it says wives submit. Karena dikatakan hai istri, tunduklah. Now, I'm going to tell you something very profound this morning. Nah, saya mau kasih tahu sesuatu yang sangat penting pagi ini. You really need a doctor's degree to know this. Ini butuh gelar doktor untuk ngerti hal ini. Before verse 22 is verse 21. Ya, begini saudara, penting ya. Sebelum ayat 22 ada ayat 21. Nah, itu butuh gelar S3 untuk ngerti itu saudara. That's pretty deep, isn't it? Dalam ya saudara ya. Do I Sebelum need- ayat 22. Do I need to say that again? Saya ulangi ya, biar sudah ngerti ya. Sebelum ayat 22, I ayat counsel 21. so many men and they say, verse 22, she must submit. If she'll only submit, then we'll be happy. semua suami maunya ke ayat 22 langsung. Kalau I- istri tunduk, keluarga bahagia. Then I say, have you read verse 21? Maka saya akan tanya sama orang itu, udah baca ayat 21? We are all to submit to each other. Apa ayat 21 bilang saudara? And the example of that submission is Jesus Christ. Ya, kita merendahkan diri satu sama lain seperti Yesus. As he submits to the Seperti Father. dia tunduk kepada Bapaknya. Now, when you read this passage carefully, Nah kalau saudara baca bagian ini dengan hati-hati. 3 times, men, listen to me. Ini bapak-bapak dulu ya sekarang ya. 3 times God says, love your wives. 3 kali Alkitab berkata, kasihilah istrimu. And only 1 time it says, wives submit to your Dan husband. cuma 1 kali Alkitab bicara, istri tunduk kepada suami. Why do men need to hear it 3 times? Kenapa bapak-bapak perlu dengar 3 kali diulang? Are we a little bit thick in our head Apakah here? kita terlalu keras kepala? These are military commands. Saudara-saudara, kalau dimaknai ini saudara secara hermeneutik, ini sebenarnya perintah militer. I want to share with you something really deep now. Nah ini sesuatu yang sangat dalam yang saya bagikan. Is it too early in the morning? Terlalu pagi nggak denger ini saudara? Have you had your Masih ngantuk? coffee? Ya sudah minum kopi ya? Oke. Chapter 5 comes before chapter 6. Ya ini kebenarannya. Pasal 5 itu adalah sebelum pasal 6. Wow. Ya dalam ya saudara, dalam ya. You have to get a doctor's Yeah. degree to know that. Mesti S3 untuk ngerti ini. Pasal 5 itu sebelum pasal 6. Chapter 6 talks about the armor of God. Dan pasal 6 bicara tentang apa? It talks about warfare. Tentang peperangan, tentang senjata Allah. That we as the people of God are the army of Bahwa God. kita ini adalah pasukan, kita adalah prajuritnya Allah. You see, too many people look at the armor of God and say, oh, I must put on the helmet of salvation. I must put on the breastplate of righteousness. Ya orang-orang sering menafsirkan begini, oh artinya kalau kita memakai persenjataan senjata Allah, kita harus pakai ketopong keselamatan, baju sirah keadilan. And when I do all of that, Kalau saya then lakukan itu semua, I will be superhero. aku akan menjadi seorang superhero. That's not what this passage is talking Bukan about. seperti itu maknanya. You saudara. see, all the pronouns are plural, all the verbs are plural.
Saudara kalau baca dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, semua kata benda itu sifatnya jamak, bukan tunggal. Paul is saying, all of you put on the armor of God. Jadi Paulus sudah mengatakan secara majemuk nih seluruh jemaat kalian harus memakai perlengkapan senjata Allah. The picture there is a Roman army. Jadi yang digambarkan di sana adalah satu pasukan, bukan satu orang, satu Each of pasukan them tentara Romawi. would hold a shield in front Ada yang bagian yang pegang perisai, with enough room to use your sword. tapi juga ada ruang yang cukup untuk mengayunkan pedang. On the second row, they would hold the shield up so the fiery arrows cannot hurt them. Itu tadi pasukan lapis pertama, yang di baris kedua perisainya agak tinggi supaya kalau ada panah bisa ditangkis. They were there protecting each other like a modern tank. Dan kemudian juga artinya mereka saling melindungi. Ya seperti kalau nonton film 300 saudara, seperti bikin tank. And they would follow the command of their commander. Dan satu pasukan itu harus taat kepada suara pimpinannya, komandannya. And they won every battle. Kalau situasi seperti itu baru bisa menang perang. And so Paul is saying this is how we fight our warfare. Jadi Paulus sudah mengajar bagaimana cara memenangkan perang ya seperti ini. You see, you don't fight your battle by yourself. Artinya gak boleh perang sendirian saudara. The Bible says we struggle not against flesh and blood. Ya, Alkitab berkata bukan aku yang berperang melawan darah, tapi kita lah berperang melawan bukan melawan darah daging, tapi melawan musuh-musuh di udara. It's not I struggle, it's we struggle. Paulus mengatakan bukan aku yang berperang, tapi kita semua ini harus berperang. We fight together, we win together. Kita perang bersama, kita menang bersama. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. That's why I'm so thankful for the assemblies of God. Makanya saya bersyukur untuk GSJA. You may pastor a small church or Saudara, a big church, it doesn't matter. Saudara mungkin adalah gembala gereja kecil, yang satu gembala gereja besar, gak masalah. We are marching forward together for the kingdom Kita of God. baris sama-sama, kita maju sama-sama untuk kerajaan Allah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. When I get to heaven, God's not going to say, David Lim, how big was your church? Waktu saya nanti sampai di surga, Tuhan gak akan tanya, David Lim, berapa besar gerejamu? And I'll say, well, it was there in Singapore. Selalu saya jawab, gereja saya waktu itu ada di Singapura. And God will say, I want to introduce you to Dr. Cho Young-gi. Oh, karena gerejamu besar, maka kamu nanti saya kenalin sama Pastor Yonggi Cho. He's not going to ask those questions. Gak akan ditanya. He's going to say, did you fight the good fight? Yang dia akan tanya, apakah kau memenangkan pertandingan yang baik? Were you faithful in serving God? Apakah kau setia dalam melayani Tuhan? Did you give God all the glory? Apakah kau memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Let me get back to the passage. Mari kita kembali ke ayat firman Tuhannya. You see, the commands to husband and wife are just before the warfare that we fight. Saudara perhatikan, perintah untuk suami istri diberikan sebelum perintah tentang peperangan. So these commands are military commands. Jadi perintah-perintah kepada suami istri juga adalah perintah militer. Now ladies, you can just go to sleep for a few minutes. Ya, I want to talk to the men. Ibu-ibu tidur dulu sebentar, saya mau ngomong sama bapak-bapak dulu ya. You know, every time I say that, the ladies listen Ya. harder. Justru kenapa ya setiap kali Pak David ngomong gitu, disuruh istirahat ibu-ibunya, malah ibu-ibunya jadi semangat dengerin. And some of you are touching your husband Bahkan right ada yang now. nyenggol-nyenggol nih, denger Pak. And you're Denger, Pak. saying, listen to this. This is going to be Denger Pak, good. ini bagus nih Pak ya. It says, husband, 3 times. Love your wife. Perhatikan, 3 kali untuk para suami dikatakan perintah, And kasihilah istrimu. The husband says, but you don't know my wife. Ya. Tapi mungkin bapak-bapak bilang begini, Pak, Bapak gak kenal istri saya sih. Love her. Tetap kasihi dia. But she nags me and nags me. Aduh Pak, dia ngerengek terus sama saya Pak. Love her. Kasihi dia. Oh, but she irritates me. Pak, dia tuh gangguin saya terus Pak. Love her. Kasihi dia. Wow. Yeah. Ada yang garu-garu kepala saudara. That's Bible. Itu kata Alkitab loh ya. Yeah. Now, I'm still talking to the man. Nah sekarang masih buat bapak-bapak, masih untuk bapak-bapak. I want you to go to verse 25, please. Coba Efesius 5, Ephesians 5. Verse 25, chapter Efesius 5 5. ayat 25. Chapter 5, verse 25. Would you read verse 25? Efesius first? 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. So it says, husbands, love your wives as Christ loved the church. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi gereja.
It does not just say husbands love your wives. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi istri, There's not a full stop here. jadi bukan hanya mengasihi istri titik, bukan. A lot of people, a lot of men say, oh, I love my wife. I would die for her. Banyak bapak-bapak bilang, oh aku mengasihi istriku, aku rela mati bagi istriku. No, that's not what it says. Bukan kayak gitu ayatnya saudara. Love your wife as Christ loved the church. Kasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi gereja atau jemaat. How did Christ love the church? Nah pertanyaannya gimana cara Yesus mengasihi jemaat? Let me give you 3 or 4 items on how he loved the church. Ada 4 poin di mana bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya. 1, he loved the church unconditionally. Yang pertama, Yesus mengasihi gereja tanpa syarat. Oh, if my wife will cook a good dinner, then I will love her. Oh, kalau istriku masakannya enak baru aku mengasihi dia. No. Tidak. Unconditionally. Tanpa syarat. All right. 2, he loved the church sacrificially. Kedua, Yesus mengasihi jemaatnya dengan pengorbanan. He died on the cross for Dia us. mati di kayu salib untuk gerejanya. Now the third thing is he loved the church strategically. Tapi yang ketiga saudara, Yesus mengasihi gerejanya secara strategis. You see, no, most of us as pastors have never used that word strategic. Saudara, banyak gembala tidak pakai kata strategis. Do you think when Jesus died on the cross, he just says, oh, wonderful, I've forgiven your sins, now let's get to heaven together. Apakah waktu Yesus naik ke salib dan mati dia bilang gini, oh ya udah, ini No, bagus kok. Mari kita ke surga sama-sama, tugasku selesai. Tidak. When he died on the cross, Waktu dia mati di kayu salib, he says, I have a plan for your life. dia tetap berkata, aku punya rencana bagi hidupmu. I want to develop you to be a man, a woman of God. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku ingin membangun engkau untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan yang luar biasa. You're saved by grace so that we may do good works. Engkau diselamatkan oleh anugerah supaya dapat melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. I have a calling on each one of your Aku punya lives. panggilan atas hidupmu masing-masing, kata Tuhan. It is strategic. Itu adalah sesuatu yang So strategis. now, in Jadi verse, sekarang, in verse 25, he says, love your wives as Christ loved the church kalau and gave Alkitab, himself. kalau Efesus 5:25 berkata, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya, And then verse 26 says, to make her holy. maka ayat 26 mengatakan, supaya dengan demikian You know, menjadi kuduslah jemaat itu ya, men atau have- istrimu. Men have basically 2 approaches to make her holy. Bagaimana cara suami membuat istrinya menjadi kudus? Ada 2 pendekatan. One is the caveman approach, Yang pertama adalah pendekatan manusia gua. where you're clubbing, you have a big club behind you. Yaitu dengan cara punya tongkat pemukul yang disembunyikan di belakang. You're not submitting? Kamu gak tunduk ya istri? Pow! Pukul. You see, I need to make you holy. Itu artinya aku harus membuatmu kudus. I need to help you to learn how to submit. Ya, bagaimana caranya untuk tunduk? And so we try to force Jadi submission. dengan apa? Dengan pemaksaan. Tunduk karena dipaksa. But the word submit means to set apart for ministry. Tapi kata tunduk itu arti sebenarnya adalah dipisahkan untuk melayani, saudara. To make her holy, you mean my wife has a holy calling? Artinya dikuduskan maksudnya gini, suami harus istri ngerti bahwa istri punya panggilan kudus dari Tuhan. Now, my wife and I have always had a good marriage. Ya, istri saya dengan saya pernikahan kami bahagia. But when I saw this concept, it changed everything to even deeper, greater levels. Tapi waktu saya ngerti konsep ini, pemahaman saya jadi berbeda, saudara. You see, when I married her, I thought, you need to be a good pastor's wife. Ya, saudara, waktu saya menikah dengan ibu, saya bilang begini sama dia, kamu harus menjadi ibu gembala yang baik, istri gembala yang baik. See, I had read all the books about what a pastor's wife should be like. Saya udah baca nih buku-buku tentang bagaimana menjadi seorang istri gembala yang baik. She didn't read any of them. Dia nggak baca itu buku semua, saya aja yang baca. And so after about 6 months, I said, God, I've made the mistake of my life. Saya setelah 6 bulan nikah, saya bilang, aduh Tuhan, kayaknya saya melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya. And when I began to discover this truth, Tapi waktu saya ngerti kebenaran ini, I need to set her apart for her ministry.
Menguduskan istri artinya saya harus mempersiapkan dia untuk melayani juga. Bukan hanya sekedar menjadi istri seorang pendeta. We are Pentecostal. Kita kan orang Pentakosta, amin. The Holy Spirit comes on all flesh. Dan Roh Kudus turun ke atas semua manusia, termasuk istri gembala. All flesh, men and women have the anointing of the Spirit of Pria, God. wanita semua punya pengurapan Roh Kudus. Hallelujah. 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 To make her holy, and then it says cleansing her with the washing of water with the word. Menguduskan atau membasuh dengan firman. Okay, verse 26. Ya ayat 26. Ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Oh, you see, the word is rhema. It is the spoken word. Ya, kata firman di situ pakai istilah rema. You see- Firman yang diucapkan. Men are more visual, women are more verbal. Pria itu, suami itu lebih visual, ibu-ibu itu lebih verbal. The studies have shown the average woman speaks twice as many words in a day as a man. Riset membuktikan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh ibu-ibu itu 2 kali lipat lebih banyak setiap harinya daripada bapak-bapak. I'm in trouble. Kayaknya saya bikin konflik keluarga nih. But you see, you can speak words that bring out her beauty. She's verbal. She needs to hear it. Artinya begini, sudah bapak-bapak perlu mengeluarkan kata-kata yang membangun. So man, just Membersihkan. tell your wife, I love you. You're beautiful. You're wonderful. I love you. Katakan kepada istri saudara, engkau cantik, kau luar biasa, aku mengasihi engkau. And when she says, oh, stop it. Waktu istrimu bilang, jangan gitulah Pak, udah gak usah Keep ngomong. telling her, Tetap keep telling ngomong her. saudara. Tetap bicara itu. She really wants to hear it again. Sebenarnya and waktu dia again. ngomong jangan Pak, itu dia pengen dapat lebih banyak lagi saudara. Okay. Because when you do that, you are giving her that self-esteem, that assurance, that the love that God has given you. Karena ketika engkau mengatakannya, engkau sedang memberikan sebuah jaminan, sebuah dorongan semangat, sebuah kepercayaan diri mengenai rencana Allah bagi hidupnya. But it doesn't stop there. Tapi tidak berhenti di situ saudara. It says to present her to himself as a radiant church without spot or wrinkle. Ayat 27, supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. So man, your role is to bring her to be all that God wants for her in the church of Jesus Christ. Jadi peran bapak-bapak atau suami adalah bagaimana membawa istrimu menggenapi panggilannya di dalam gereja Allah. You're there to develop her to her fullest potential. Suami harus belajar mengembangkan potensi istri sampai maksimal. And all the women here are saying, I hope this is being recorded. Dan ibu-ibu bilang, aduh bapak, suami saya nggak di sini, jangan direkam nggak ya supaya saya bisa kasih sama suami saya. Wow, so that's my role? Wah, bapak-bapak dalam hati bilang, jadi itu ya peran saya. She's not just a pastor's wife. Dia bukan cuma sekedar istri gembala. So when I say jump, you jump? Jadi kalau saya bilang lompat, dia harus lompat. Bukan kayak begitu. No, I'm here to help shape her to be Peran all God saya wants. adalah membentuk dia menjadi seperti apa yang Allah mau. Now, okay, ladies, now you can start to listen. Oke, sekarang bapak-bapak santai dulu, ibu-ibu dengarkan. The Bible says, Paul says, wives to your husbands. Pak, Alkitab mengatakan, para istri tunduklah kepada suami. In fact, the word submit is borrowed from verse 21. It's not in verse 22. Saudara-saudara, kata tunduk di dalam ayat 22 itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya tidak ada. Dipinjam dari 21 saudara, ayat 21. And it says wives to your husbands, just like Christ submitted to the Father. Jadi bahasa aslinya begini, istri-istri kepada suamimu. Jadi nggak ada kata tunduknya. Istri-istri kepada suamimu, baru seperti Kristus tunduk kepada Bapa gitu. Dipinjam 21-nya. Major question. Pertanyaannya, What is gini, woman's number one need? apa kebutuhan utama dari wanita? Money, love. No, I'm just saying what they're saying. I surrender. Saya berserah aja Pak. Kalau yang itu saya nggak bisa jawab. Hallelujah. Haleluya. Udah komen nih Pak David, udah komen.
I have to tell you, this Greek word for love in the Bible is agape. Ya sudah tahu ya di bahasa Yunani kasih artinya agape, betul ya. And in secular Greek, in other words, not for believers, Jadi kata agape juga dikenal loh oleh orang Yunani yang tidak beragama Kristen. It Mereka was tapi all- punya arti beda. it was only used twice. Ya, dan cuma dipakai 2 kali. And one time, a boy writes to his father, Satu kali seorang anak datang kepada bapaknya. if you agape me, send money. Nah, jadi kalau di luar orang Kristen, agape itu dipakai begini. Papa, kalau papa agape sama saya, kirimin saya uang. Nah, Okay, women's number one need is love. ya, tadi ada juga yang ngomong, ya itu benar. Kebutuhan utama seorang wanita yang adalah What kasih. what is man's number one need? Tapi apa kebutuhan utama pria? Respect. Respect. Penghormatan. Oh, see, these commands are God's strategy. Jadi sudah lihat bahwa ternyata perintah ini juga adalah strategi dari Allah. You see, when my wife and I were married, I was not the man I am now. Waktu saya menikah dengan istri saya belum menjadi pria seperti yang saya sekarang. She knew her role was to develop me to be all I could be. Ibu tahu bahwa tugasnya adalah untuk membangun saya, suaminya, menjadi seperti yang harus saya menjadi. Submission does not mean she is less than me, Penundukan diri bukan berarti istri itu di bawahnya suami, but it was a strategy to develop. tapi adalah merupakan sebuah strategi untuk membangun sesuatu. When I was teaching Bible college in Canada, Waktu saya dulu mengajar di sekolah Alkitab di Kanada, I had a young couple, they just got married. ada the student, A young couple, students, yeah. ada mahasiswa itu suami istri baru menikah. And she was superwoman. Dan istrinya itu adalah seorang superwoman. She was a pastor's daughter. Dia memang anak seorang pendeta. She could do everything. Dia bisa lakukan semuanya. She could sing, she could preach, she could play Pimpin piano, pujian, berkhotbah, main piano, she could cook. masak. She loved relating to people. Dia senang berhubungan dengan orang. Superwoman. Superwoman. She married a very shy carpenter. Lalu dia menikahi seorang tukang kayu yang malu-malu. And he was trying to find himself. Dan laki-laki ini masih berusaha mencari jati dirinya. But she was a very smart woman. Nah, tapi istrinya ini pintar, saudara. About 10 years later, after they graduated from Bible school, Nah, ini kejadiannya 10 tahun kemudian setelah mereka lulus dari sekolah Alkitab. I was helping to train the Canadian missionaries. Saya pada waktu itu perannya adalah melatih misionaris di Kanada. I did for 5 years. I was the main one to teach on spiritual gifts and then to counsel all the missionaries. Dan waktu itu saya mengajar mengenai karunia rohani dan juga menjadi konselor dari para misionaris. I gave each one the personality tests. Setiap misionaris saya berikan tes kepribadian. So this couple were missionaries and they came before me. Mereka datang lagi nih sepasang suami istri, sekarang mereka mau jadi misionaris. And I saw he had grown and matured and blossomed as a Tapi saya lihat pastor. Yang suaminya udah beda sekali, sudah bertumbuh, sudah pede, sudah siap menjadi seorang gembala. They were now pastoring a church of over 1,000 people. Sekarang mereka berdua mengembalakan gereja yang jemaatnya kurang lebih 1.000 orang. I looked at her and I said, Sherry, you don't have to keep crying so much. Iya, saya bilang sama istrinya, Sherry, kamu nggak perlu lagi banyak keluar air mata. You have succeeded beyond expectations. Karena kamu sudah berhasil lebih dari yang diharapkan, Mbak. Your husband has become the man of God that God meant for him to Karena be. kamulah suami bisa menjadi hamba Tuhan yang seperti sekarang. Tears started coming down her face. Dia mulai nangis, Sherry mulai nangis. He looked at her and she said, yeah, Sherry, just relax. I know who I am. Lalu suaminya bilang, Shirley, kamu santai aja, aku sudah tahu siapa diriku sekarang. She had developed the strategy to make him the man of God that Kenapa? he was. Karena Sherry berhasil membuat satu strategi bagaimana mengembangkan suaminya menjadi seorang hamba Tuhan. You see, our problem was we misinterpreted this passage. Nah, yang sering jadi masalah adalah kita salah menafsirkan ayat-ayat ini, saudara. You and I have always taught this way. Nih, ini biasanya kita ngertinya begini nih. How Christ loved the church
is how the husband should love the wife. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, sedemikianlah suami harus mengasihi istri. How the church submits to Christ is how the wife should submit to her husband. Dan sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, sedemikianlah istri tunduk kepada suami. Itu biasa kita ngertinya begitu. Only problem, Masalahnya adalah, he says, if she will only submit to me, then I could love her like Christ loved the church. masalahnya adalah banyak suami kemudian bilang gini, hanya apabila kamu tunduk kepadakulah, maka aku bisa mengasihi kamu. And she says, Lalu dibalik sama istrinya. if he will love me like Christ loved the Kalau church, kamu mengasihi saya dulu seperti Kristus mengasihi saya, baru saya mau tunduk I'll be kepada. happy to submit to him. Then I'll be happy. Baru saya bisa mengasihi kamu. You see, you still have World War III going Akhirnya on. tetap jadi perang dunia ketiga walaupun sama-sama baca firman Tuhan. But we are on the platform of the drama of redemption. Tapi ingat tadi kita ini ada di panggung drama Can we see penebusan. the PowerPoint? Okay. Let's go to the next one, please. Selanjutnya. Okay. You see, the demons hope we will disobey God's word. and Bukankah rebel. iblis itu memang berharap orang Kristen itu tidak tunduk kepada firman Allah dan memberontak terhadap rencananya? And the angels, next one. Yang next slide. Slide selanjutnya. The angels hope we will submit to God's love, His commands, and His offer of redemption. Dan penonton yang lain yaitu malaikat, mereka berharap bahwa kita manusia bisa tunduk kepada kasih, perintah, dan rencana keselamatannya. Then, okay. Kemudian, next slide. Okay. So, but when husbands and wives submit together to God's commands, we proclaim God has won, Satan has lost. Baru ketika suami istri sama-sama tunduk kepada perintah Allah, kita bisa menyatakan bahwa Allah sudah menang dan iblis sudah ada. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. So on the platform of the drama of redemption, Jadi di atas panggung drama keselamatan ini, when I love my wife as Christ loved the church, I am doing a prophetic act. waktu saya mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, ini juga adalah sebuah pernyataan profetik kepada dunia. I'm saying God has won, Satan Bahwa has lost. Allah telah menang dan iblis telah kalah. I'm saying, Satan, get out of this marriage. Saya sedang berkata, setan keluarlah dari pernikahan ini. Get out of this church. Keluarlah dari gereja ini, engkau tidak punya tempat di sini. Because God has already won Karena the Allah battle. telah menang. Hallelujah. 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 Haleluya. You see, none of us is perfect. We may fail. Saudara, kita nggak ada yang sempurna. Kita mungkin bisa salah, kita mungkin bisa gagal. But you see, it's not just once in a while we do a prophetic act. Tetapi ini bukan sekedar sekali-kali tindakan profetik dinyatakan, bukan. It's every moment of every day. Setiap momen, setiap hari adalah sebuah drama. Discipleship is not once a month. Discipleship is every moment of every day. Pemuritan bukan event bulanan, pemuritan adalah gaya hidup. And we may fail at Dan kita times, mungkin beberapa kali akan gagal, but we're growing in the Lord. tapi kita bertumbuh di dalam Tuhan. Okay, Lanjutkan slide-nya yang tadi. okay. So man, Jadi untuk para love laki-laki, her and she will become lovable. kasihi dia, maka dia akan menjadi orang yang terkasih. See, when you fulfill her potential in Christ, she will be radiant, a Waktu radiant church. suami menggenapi potensi atau menumbuhkan potensi istri menjadi seperti yang Kristus mau, maka istri akan menjadi radiant. Radiant itu apa ya? She will know that she is valued. Ya, dia menjadi orang yang hidup bersemangat, mengerti bahwa istri itu dikasihi dan dihargai. Speak positive words and she'll become more positive. Berbicaralah secara positif kepada istri, maka dia akan menjadi lebih positif. There's a rule in psychology Ada sebuah aturan dalam ilmu psikologi. that if you emphasize the negative, you get the negative. Yaitu gini saudara, kalau saudara fokus ke yang negatif, maka hasil negatif yang akan saudara dapat. But if you emphasize the positive, you get the Tapi positive. kalau saudara fokus kepada hal yang positif, maka hasil yang positif yang akan saudara dapatkan. By the way, any of you who want to get a copy of this, it's on your computer Ya here. saudara, ini boleh di-copy ya, ada di komputer gereja, kalau mau di-copy silakan. Atau nanti BPD bisa bantu untuk menyebarluaskan. So Paul is saying, do yourself a favor, man. Jadi sebenarnya, Love her. bapak-bapak
bapak-bapak waktu mengasihi istri itu menolong dirinya sendiri. Love her, love her, love her. Kasihi, kasihi, kasihi. It's for your own good. Untuk kebaikanmu sendiri bapak-bapak. Hallelujah. Hallelujah. Let's go on. Next one. Lanjut, next slide. So, next one. Oke, yang kedua. Women, submit and allow Ibu-ibu. God to work on your husband. Tunduklah dan izinkanlah Allah bekerja di dalam diri suami Anda. You see, my wife, it's not me she totally trusts in. Because does she say, oh David, you're so perfect. Apakah istri saya bisa berkata begini, oh David kamu You begitu never make a sempurna, mistake. kamu gak pernah berbuat kesalahan, You are all wise. kamu itu begitu bijaksana. No. Enggak. She puts her trust in God. Kenapa? Istri saya percaya kepada Allah. But her strategy is to develop me, Strateginya dia adalah mengembangkan diri saya sebagai suami. to develop my leadership. Mengembangkan kepemimpinan saya. Okay, next one. Next slide. Next slide. Okay. So, parents, Orang tua, you need to learn to cover your children. tugas Anda buat anak adalah menaungi mereka, melindungi mereka. Then your children will learn the power of submission, learning leadership that way. Maka anak-anak akan belajar kepemimpinan di dalamnya. And when they learn how to submit, they gain power and authority in Christ. Waktu mereka belajar tunduk, mereka belajar menerima otoritas dari Tuhan. Okay, let's move to the next one, please. Next slide. Okay, now I'm sorry we don't have this translated, Saya mohon maaf ini belum diterjemahkan. but feel free to translate and do your own. Ya, nanti bisa terjemahkan masing-masing. You see, on the right-hand side is the way the world thinks. Saudara, sisi sebelah kanan adalah versinya dunia. On the left-hand side is the way we Versi kiri operate. adalah versi kita sebagai anak-anak Tuhan. You see, on the right-hand side is earned love. Sebelah kanan, kasih itu, cinta itu harus didapatkan, harus diusahakan. If you do these things, I will love you. Kalau kamu lakukan ini, baru aku mengasihi kamu. If you're a good boy, I will love you. Kalau kau jadi anak yang baik, baru apa-apa sayang sama kamu. But in the drama of redemption, Tapi di dalam drama penebusan, it's unconditional, sacrificial love. kasih itu tanpa syarat, kasih itu berpengorbanan. Oh, on the other side, you have generational curses. Di sisi dunia ada namanya kutuk keturunan. My wife's father had 2 wives. Ayahnya istri saya itu punya 2 istri. And he stole money from her mother to feed the other family with, I think, 7 children. Dia mencuri berkatnya dari istri pertamanya, yaitu maminya ibu, untuk menghidupi istri kedua dan 7 anaknya. That could be a generational curse. Itu bisa jadi nantinya kutuk keturunan. We recognize the problem. Kami kenali masalahnya. We began to cover each other. Dan kami mulai saling mengcover, saling melindungi satu sama lain. Every morning when we take our walk, I pray over her. Setiap pagi waktu kami jalan pagi, saya berdoa buat istri saya. I'm going to say this twice. I cover you with the love of Jesus and the blood of Jesus. Saya selalu doakan ini 2 kali. Saya bilang, saya naungi kamu dengan kuasa darah Yesus. I'm the spiritual gateway to the family. Saya adalah, suami adalah pintu gerbang, pintu masuk di dalam keluarga. No enemy can attack unless he comes through me first. Tidak ada musuh yang bisa menyerang kalau bukan lewat bapaknya dulu, And lewat suami. I reject the attack of the enemy. Aku tolak semua serangan iblis. Let me say that again. Saya ulangi sekali lagi. I cover you with the love of Jesus and the Setiap pagi blood of saya Jesus. berdoa gini, aku naungi engkau dengan kuasa Tuhan, dengan darah Yesus. I am the spiritual gateway to the Aku family. adalah pintu gerbang rohani di keluarga ini. No enemy can attack unless he comes through me first. Tidak ada musuh yang dapat menyerang jikalau tidak melalui aku. And I reject the attack of the enemy. Maka aku menolak semua serangan And then iblis. she covers us with the armor of God. Lalu kemudian kami naungi diri kami dengan perlengkapan senjata Allah. We broke that generational curse. Dan kami patahkan itu kutuk keturunan. Our 3 daughters are married to fine Christian men. 3 orang putri kami semua menikah dengan pria Kristen yang baik. We have 6 wonderful grandchildren. Kami punya 6 cucu. You see, we began to understand we're on the drama of redemption. Kami mulai menyadari bahwa diri kami adalah ada di atas drama And we penebusan. declare God has won and Satan has Dan kami lost. menyatakan bahwa iblis telah kalah. Allah sudah Hallelujah, menang. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Slide selanjutnya. And then, Sorry, masih di sini ya. you see, third one, sometimes we see the family as an obstacle to our ambitions. Saudara, dunia mengatakan bahwa keluarga itu adalah penghalang kesuksesan, penghalang ambisi.
And we say, oh, I wish she wouldn't keep doing that. I wish my children were not so noisy. Seringkali kita ngomong gini, aduh andai saja istriku nggak kayak gitu, aku pasti akan lebih sukses. Andai kata anak-anakku nggak kayak gini, aku pasti lebih sukses. Keluarga dianggap sebagai penghalang. I want to talk to you as pastors. Nah ini sebagai sesama Personally. gembala, saya mau bicara hati ke hati kepada Bapak For Ibu. many years, our theology said, Jesus first, others second, you third. Ya, seringkali kita pemahaman teologi begini, Yesus yang utama, orang lain yang kedua, baru kita yang terakhir. All through Asia, this is what pastors talk. Ini yang disampaikan oleh pendeta di Asia, Joy, Jesus, others, you. But wait a minute, Tapi coba I'm tunggu dulu last. tunggu dulu. I'm last, Saya terakhir. and she's married to me, Istri saya kan menikah sama saya. and the two will become one. Dan dua menjadi satu. So she's last Berarti too. istri juga menjadi prioritas terakhir dong. Wow, silence. Semua hening. My friend, that's not biblical. Sahabatku, pengajaran itu tidak alkitabiah loh. You see, we have that position, and then we have others, family first, and then others, and then maybe God. Iya. Tapi ada juga ekstrim yang lain. Yang tadi ya, sesama dulu atau pelayanan dulu. Kalau yang ini keluarga terlebih dahulu. Tuhan yang sama yang lain nanti belakangan. Itu juga salah. But it isn't loving your family so that we will serve God together. Yang benar adalah mengasihi keluarga sehingga bersama keluargaku bersama melayani Tuhan. You see, I've discovered the more you love your spouse and your children, the more secure they are in your love. Saudara, semakin engkau mengasihi istri dan anak-anakmu, mengasihi keluargamu, semakin mereka merasa aman di dalam kasihmu. And then the more they set you free for ministry. Maka semakin mereka akan mendorong saudara untuk melayani. Our daughters love Jesus with all their heart. Anak-anak putri saya itu sangat mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati mereka. And they've set me so free to do what I do. Dan mereka bebaskan saya untuk melakukan apa yang saya harus lakukan. Because they know we love Karena them. mereka tahu kami memang sayang sama mereka. And we give them time. Dan kami punya waktu untuk mereka. Because as you love your wife as Christ loved the church, Karena ketika engkau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, Satan gets out of that family. setan tidak punya tempat di keluarga itu. And when you love your children and offer a covering for them, Dan ketika engkau mengasihi anak-anakmu dan menaungi mereka, they develop self-confidence. mereka punya kepercayaan diri. And they will be powerful for Jesus Christ. Dan mereka menjadi anak-anak yang dahsyat di hadapan Tuhan. See, it's not children first. Jadi bukan It's love. anak-anak yang utama juga, bukan. It's love your family so that Yang benar adalah mengasihi seluruh keluargamu sehingga together we will glorify God. bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. 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 We've seen too many families fall apart because we don't understand the biblical basis. Kita lihat banyak keluarga yang hancur karena dasar Alkitabnya nggak kuat. On the drama of redemption, when I love my wife, I'm declaring to the angels, to the demons, to all the pre-believers, this is how Christ loved the church. Waktu saya mengasihi istri saya di atas panggung penebusan ini, saya yang sedang berkata kepada iblis, kepada malaikat, kepada dunia bahwa inilah caranya Yesus mengasihi jemaatnya, maka iblis kalah dan Tuhan sudah menang. Hallelujah, 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 hallelujah. You see, when I love my wife that way, I am preaching the gospel of Jesus Christ. Dan bahkan cara saya mengasihi istri yang seperti itu juga adalah bentuk pekabaran Injil Yesus Kristus. Let's go on. Mari kita lanjutkan. All right. So instead of an obstacle, family is seen as the key to touch the world. Jadi keluarga tidak lagi dianggap sebagai penghalang, justru keluarga adalah kunci untuk memberi dampak kepada dunia. So on the right-hand side, we submit to our selfish desires or we submit to God's plans. Sebelah kanan, apakah kita mau tunduk kepada keinginan daging atau kita tunduk kepada perintah Allah? Do we have any more here? Ada lagi nggak slide-nya setelah ini? Ya. Is there another slide? Okay. Okay. All right. Now, Nah, too many families fight the wrong battles.
di sisi dunia terlalu banyak keluarga berperang di peperangan yang salah. They fight each other. Mereka berperang antar anggota keluarga. I tell my congregation, Saya berkata kepada jemaat your saya, enemy is not your husband, your enemy is not your wife, ibu-ibu musuhmu bukan suamimu, bapak musuhmu bukan istrimu, the enemy is not your children, anak-anak bukan musuh, the enemy is the devil. musuhnya adalah iblis. It's a spiritual warfare. Ini adalah peperangan rohani. So let's not waste our energy fighting the wrong thing. Jadi jangan buang energi untuk melakukan pertempuran yang salah. The battle is to fight Satan and claim victory over the devil. Peperangannya adalah melawan iblis dan menyatakan bahwa Tuhan sudah menang. You know, the number one problem in marriages and families today is unfulfilled expectations. Saudara, masalah nomor satu dalam pernikahan hari ini adalah pengharapan yang tidak terpenuhi. You're not meeting my expectations. Kamu nggak bisa memenuhi harapan saya. Oh, no. Because a Christian family is built on grace and forgiveness. Tapi di sebelah kiri, kita belajar bahwa keluarga Kristen dibangun atas dasar anugerah dan pengampunan. Oh, the worldly family, they fight over money, sex, and communication. Sebelah kanan, keluarga duniawi mereka berperang atas uang, seks, dan komunikasi. But God's power structure is love and submit. Tapi sebelah kiri, bahwa kuasa Allah dinyatakan lewat struktur Alkitabiah, yaitu kasih dan penundukan diri. I don't have time this morning to give my signature message. Ya, pagi ini saya nggak ada waktu untuk menyampaikan khotbah yang sangat khas dari saya sebenarnya. I can show you from scripture that sex in marriage is an act of worship to God. Saudara, saya bisa tunjukkan di dalam Alkitab sebenarnya bahwa dalam sebuah pernikahan, seks itu adalah bentuk penyembahan juga kepada Allah. Please, I'm not an extremist. I'm not a fanatic. Ya, tolong Pak, jangan salah paham. Saya bukan seorang yang mengajarkan ajaran sesat. I've been a seminary professor. Saya ini profesor di seminari ya. And Jadi everything I say is built on the word of semua God. yang saya ajarkan itu ada dasar firman Tuhannya. I even preached on this subject in Singapore for 2 Sunday mornings. Satu kali waktu di Singapura saya khotbah 2 hari Minggu mengenai tema ini. It is the biggest attendance we had all year. Itu kehadiran jemaat terbanyak sepanjang tahun itu. Because people need to know about these Karena things. orang perlu dengar ini, saudara. So that when a husband and wife share intimacy, they're rejoicing in what God has done in their lives. Karena waktu mereka saling menikmati satu sama lain, mereka sedang merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. I could go on to that, but that's not our topic for Ya, this seminar. saya nggak bisa lanjut karena ini bukan topik kita sebenarnya. Okay. Okay, let me ask you, because this is so important. Now you understanding that every moment of every day is a prophetic act before Ya, God. sekarang kita sadar, kita sudah belajar bahwa setiap hari, setiap momen dalam hidup kita adalah sebuah tindakan profetik. Discipleship is not just something you do on Sundays Pemuritan itu bukan hanya apa yang saudara lakukan di hari Minggu. or when you go on a mission trip. Atau waktu saudara pergi mission trip. Discipleship has to do with your relationships. Pemuritan bicara tentang hubungan, It has to do with serving God. bicara tentang melayani Tuhan, It has to do with learning and growing together. bicara tentang belajar dan bertumbuh bersama. Do you have any questions on what we need to say here? I've covered a lot of area here. Ya, saya sudah bahas banyak topik pagi ini. Jika ada pertanyaan silakan angkat tangan saudara. Do you have any questions or comments? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silahkan angkat tangan. Ada? Ibu-ibu? Ibu-ibu udah jelas? Bapak-bapak? Bapak-bapak Udah lagi jelas. Bapak-bapak lagi mencerna. Clear? Okay, there's Okay. a question over here. Siapa? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan. Kalau kita lihat penjelasan tadi, maka ini adalah hubungan keluarga suami istri yang ideal
yang kalau bisa dibilang itu apa ya, terlalu indah ya. Dalam artian wow sekali gitu. Sebab memang saya juga terbentuk dari keluarga orang tua saya. Dan saya juga istilahnya bukan dari keluarga yang sempurna tentunya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, karena ini jadi ada banyak pertanyaan di kalangan anak muda, apakah jodoh itu memang takdir atau jodoh itu dibentuk? So you talking about an ideal family version of the Bible. Sometimes reality is not as beautiful as that. And so that raises a question, especially as a youth pastor. Many young people ask whether is soulmate such a thing, like is God, already determined someone to be a soulmate of someone, like is his spouse is fate, or it has to be death? What do you mean, God as what? Because there is a concept that some people believe that there must be someone for someone. Like, we have a term for that, but in English we don't have that term. Okay. The closest one is soulmate. But, so many young people believe that there's one person out there and have to find that one. Okay. Is that biblical, or is someone has to be developed into becoming a good husband or a good wife? Right. Okay. Two things. None of us is perfect. Ya, ada dua hal, Saudara. Yang pertama, tidak ada satupun dari antara kita yang sempurna. That's why I preach on the grace of God. Makanya saya khotbah tentang We are growing. anugerah Allah. We're growing together. Kita bertumbuh sama-sama. We will fail, Kita juga bisa gagal, but then we will get up and we will move ahead. tapi kita bangkit dan kemudian melangkah maju. So we are continuing to develop the strategy. Maka kita harus terus bertumbuh mengembangkan strategi. We love each other and we build each other up. Kita mengasihi dan saling membangun. Okay, on your second question, Ya, jadi pertanyaan tadi yang kedua mengenai jodoh. after you're married, you better believe there's only one person for Jadi you. jodoh itu ada, Saudara. Yaitu setelah nikah, itulah jodohmu. Gitu ya. Setelah nikah, percayalah itulah jodohmu. But I do have a problem with thinking that God has only one person out there. Jadi tapi kalau masalah jodoh sebelum menikah, saya punya sedikit masalah memahami bahwa selalu ada satu orang There di are sana untuk 8 seseorang. billion people in this Masalahnya world. ada 8 miliar orang di dunia ini Probably half of them are women. dan separuhnya adalah perempuan. So how are you going to figure out which one of the 4 billion is for Gimana you? caranya menemukan dari 4 miliar ini itu jodohmu? It's nearly impossible. Hampir mustahil. And so then you just depend on your feeling. Lama-lama akhirnya saudara hanya mengandalkan emosi, perasaan. More important is that we develop growth and character and insight and communication. Yang paling penting kita yang harus dibangun justru adalah karakter, kebijaksanaan, So we have the skill right komunikasi. tools to build each other up. Sehingga kita punya alat yang cukup ketika nanti ketemu dengan seseorang dan bisa saling membangun. It's too risky to say there's only one person out there. Sangat beresiko kalau kita percaya hanya satu orang di luar sana ditetapkan untuk menjadi jodoh. What if you marry someone and you say, oh, wrong person. Bagaimana kalau sudah menikah lalu bilang, waduh ternyata salah jodoh nih, bukan And then you jodoh. say, I made a mistake. Lalu saudara bilang, aduh saya membuat kesalahan. Better, I always emphasize to our daughters, we have 3 daughters. I always emphasize more important than the one is that you develop communication skills, maturity, character, Christ-likeness. Jadi saya selalu ajarkan putri-putri saya 3 orang sebelum dulu mereka menikah, bahwa daripada musing mikirin siapa jodoh yang satu orang itu, lebih baik kita mengembangkan skill komunikasi, kita mengembangkan karakter dan keserupaan dengan Kristus sehingga dipertemukan, Tuhan akan tuntun kita ketemu orang yang tepat gitu. Okay, praise God. Ya, puji Okay. Tuhan. Oh, way back there, please. There is a follow-up question. Oh, follow up, Yeah. okay. Bukan pertanyaan tapi jadi kesimpulan. Berarti adalah tugas gereja memuridkan jemaat
untuk melahirkan pasangan-pasangan Yosua, yang membangun rumah tangga. Ya ini kita mau mencegah perceraian kan. Karena perceraian karena ada ekspektasi yang tidak terpuaskan. Baik, terima kasih buat Ya. kesimpulan. Definitely. Tentu saja ini peran gereja. We can't think that discipleship happens by accident. Karena tidak boleh pemuridan itu hanya berjalan tanpa sengaja. We need to be teaching even our young people Kita harus ngajarin bahkan kaum muda kita. to be looking for people with character and Gimana communication caranya abilities menemukan atau mencari orang yang tepat. and Christ-likeness. Cari karakternya, cari keserupaan dengan Kristus. We have a big responsibility. Itu tanggung jawab besar gereja dan hamba-hamba Okay, Tuhan. back there. Yang di belakang tadi ada pertanyaannya. Okay. Nama lagi. Ya, saya sangat tertarik bagaimana kita sebagai pasangan itu bisa menolong pasangan kita mencapai kapasitas maksimal yang dia bisa miliki. Nah, bisakah Bapak memberikan kami seperti contoh atau tools atau saran supaya jangan sampai kami sebagai pasangan ini menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan pasangan kami dan itu dia tidak menggenapinya gitu. Thank you. Wow, how much time do we have? Pertanyaannya waktunya ada berapa banyak nih untuk ngomong tentang ini. Bisa satu topik seminar lagi soalnya ini. There are too many things to say, but learning to forgive each other Yeah. and starting and loving each other is the foundation. Banyak yang bisa dibahas tapi mungkin yang saya bisa sentuh di sini adalah pengampunan itu penting. Ya, mengampuni pasangan, mengasihi pasangan, mengizinkan dia melakukan kesalahan dan kemudian terus memperbaiki diri. You can ask your superintendent about Ya. the wisdom. Nanti boleh tanya Pak Ketua BPD ya mengenai penjelasan lebih banyak. Ya Pak Tony mau bertanya di sini. Ya. Yes. Ya. Lalu kemudian Pak Ketua. Dr. Lim, angka perceraian saat ini kan bukan makin sedikit, makin bertambah. Pertanyaan pertama, bolehkah hamba Tuhan bercerai? Satu. Dan remarried, menikah lagi. Ya, menurut sumber-sumber yang ada, Assemblies of God di Amerika itu boleh remarried. Even the spouse is still alive, is it? Okay, your superintendent is sitting right here. So we are superintendent in the district. Is it? Yeah. In America, I'll only explain in America, they do allow if the pastor is the innocent party. Oke, jadi ini nggak bisa saya bahas panjang lebar. Tadi pertanyaan Pak Tony, apakah benar di Amerika, di GSJA Amerika pelayan Injilnya boleh bercerai dan menikah kembali? Jawaban dari Pak David yang beliau ketahui sebagai seorang pelayan Injil di GSJA Amerika adalah boleh apabila si pelayan Injil di posisi yang tidak bersalah. Yeah. Jadi bukan menceraikan, tapi diceraikan. If the spouse has left or the spouse is Misalnya unfaithful, pasangannya yang pergi dan meninggalkan. then that pastor can stay as a pastor. He can even remarry. Dan dia bisa tetap menjadi gembala atau menjadi pelayan Injil dan tetap mungkin pada akhirnya menikah kembali. Okay. Oke. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Saya mungkin bukan soal perceraian, tetapi Pastor David punya pengalaman yang banyak tentang sebagaimana seorang gembala. Kadang-kadang kehidupan keluarga gembala itu di mata jemaat harus perfect. Seperti itu.
Sehingga kalau suatu malam jemaatnya telepon dan tidak diangkat, berarti ini gembala kurang perhatian terhadap jemaatnya. Maaf, HP saya matikan paling lambat 10:30 malam. Karena saya harus beristirahat. Apakah saya salah dalam hal ini, tetapi saya melakukan seperti itu. It's more about like boundaries. Ya. Sometimes the congregation expect the pastor's family to be perfect, or the pastors have to be ready all the time, and then sometimes they are calling late at night, and the pastor already have a certain boundaries or discipline that I will shut off my phone after 11, but that then become a problem. What's your opinion on that? Okay. Excellent question. Ini pertanyaan yang luar biasa. You know, we need to retrain our audience, our congregation. Jadi memang peran kita juga pada akhirnya harus melatih ulang jemaat kita nih. First, Yang pertama. my wife and I never put pressure on our girls to be perfect. Yang pertama, ini saya tolong perhatikan baik-baik. Kami berdua, Bapak dan Ibu David, tidak pernah membuat standar yang terlalu tinggi untuk 3 anak kami. Bahwa kamu anak pendeta, kamu harus sempurna. Tidak. We wanted them to be happy children growing up healthy. Kami mau mereka menjadi anak-anak bertumbuh, sehat, dan bahagia. Even then, they will feel self-conscious because people will look at them. Ya, mereka tahu kok, mereka sadar bahwa jemaat itu memperhatikan. But one of the big problems with many churches is that we have not discipled our people. Nah, tapi masalahnya di dalam banyak gereja adalah karena kita kurang memuridkan jemaat juga dalam area memandang keluarga gembala ini. We have not taught them that we are here to equip the saints to do the work of the ministry. Kita kurang menekankan pengajaran bahwa tugas gembala salah satunya adalah memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan pelayanan. We haven't developed teams to do different ministries and to point the people to respect those teams. Dan di dalam konsep itu kita harus ajar bahwa tugas pengembalaan bukan hanya di tangan gembala, tetapi ada tim pelayanan yang sudah dibangun dan masing-masing punya tugas. Dan mereka semua juga harus dihargai. And then we haven't taught them, because maybe we don't do much of the preaching, we haven't taught them that we must be in prayer and the word of God. Dan kita juga kurang memberi pemahaman kepada jemaat bahwa kita ini karena tugas utamanya berkhotbah, maka kita juga sebagai gembala harus punya kehidupan doa dan firman yang cukup. So we need to be able to share with our people the time we spend in prayer and greeting and loving people, but that we are equipping the saints for the work of the Maka ministry. kita harus kasih tahu mungkin sedikit banyak jadwal kita bahwa dalam tugas kita sebagai gembala ada waktu doa yang saudara jemaat juga tidak bisa ganggu. Lalu ada waktu untuk konseling. Lalu ada waktunya jemaat harus datangnya bukan ke gembala tetapi kepada departemen-departemen yang sudah ditetapkan. One of the biggest hindrances in our churches is lack of education. Jadi salah satu penghalang terbesar di gereja adalah kurangnya edukasi, kurangnya pengajaran dan So pendidikan. they think the pastor does Mereka everything. pikir, jadi jemaat selalu berpikir gembalanya lah superhero-nya. Kita semua harus datangnya cuma kepada Pak Gembala. And that they just sit there. Dan jemaat hanya duduk dan dilayani. We need to preach and disciple the people to a biblical pattern of church. Kita harus berkhotbah, kita harus mengajar jemaat mengenai pola gereja yang alkitabiah. Okay, any other questions? Bisa diterima ya Pak Holi? Ya. Tadi ada pertanyaan, Yes, way back here. We will probably do lunch a little later today. ya, hari ini kita akan makan siangnya mundur sedikit ya Bapak Ibu. So probably about 1 o'clock. Yes, go ahead. Terima kasih Dr. Lim. Saya mau tanya, untuk ini suami dan istri, kalau hubungannya baik, memang itu contoh untuk good Christian relationship, good example to the world. Tapi kalau yang sudah dewasa tapi belum menikah, caranya gimana untuk hidupnya
bisa jadi contoh yang baik juga ke You mean adult single pastors, right? Yes. How to be even still a church good- members, like Yeah. maybe in their 40s, 50s, but not Yeah, yet in their married. 40s, their 50s, not yet married. How to be a good role model or example to the church while being single. Is that the question, Pastor? Yes. Yeah, okay. Okay, that's an excellent question too. Pertanyaan yang luar biasa juga. You see, that's where we need a whole training program to train the mentality of our people. Itu sebabnya kita butuh program pelatihan untuk melatih mental dari jemaat kita. We need to find a good married couple and lift them up and say they will be teaching and setting some example for you. Salah satu caranya jika Anda adalah seorang gembala yang tidak atau belum berkeluarga adalah mencari di dalam jemaat satu pasangan suami istri yang bisa diteladani dan kemudian menjadikan mereka semacam role model. Dari mereka lah Anda bisa memberikan contoh kepada jemaat tentang kehidupan di keluarga yang baik. Misalnya, Paul the apostle was single, bukankah Rasul Paulus adalah seorang single? but he could point to Aquila and Priscilla. Tapi dia punya contoh, lihatlah kepada Priscilla dan Aquila misalnya. I'm convinced that Paul knew about marriage so much because of Aquila and Priscilla. Saya yakin bahwa Paulus itu belajar tentang pernikahan banyak dari muridnya yaitu Priscilla dan Aquila. So you anoint the good couples to be there to help other couples. Jadi kalau Anda seorang gembala yang single, saudara cari satu pasangan suami istri yang hidupnya cukup baik, cukup menjadi teladan, urapi mereka, perlengkapi mereka, dan mereka yang akan membantu saudara untuk menjadi contoh itu. Saudara. Okay, I hope that will help. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban. Yes, okay. Ibu, silakan. Over here? Sorry Bu ya, tapi sini ya. Oh, and then over here. Oh, wow. They lots of questions. Shalom, Shalom Ibu. puji Tuhan, sungguh sangat luar biasa pelajaran 2 hari ini. Dan hari ini saya berkesempatan mau bertanya kepada pastor, bagaimana apakah kami sebagai orang tua juga pelayan di gereja, tetapi anak-anak kami bertumbuh di gereja lain dan mereka on fire di gerejanya. Apakah kami gagal atau kami terus memotivasi mereka untuk terus service God memang, tapi dengan cara mereka di gereja. Mereka bertumbuh sejak mahasiswa. Terima kasih. Okay, I think first of all, make sure within the family there's good communication. Ya, jawaban saya yang pertama, pastikan dalam keluarga ada komunikasi yang baik. So keep affirming each other. Tetap saling membangun, tetap saling menguatkan satu sama lain. What you're fighting is not your children, you're fighting expectations of other people. Jadi yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Bapak Ibu itu bukan anak-anak, tetapi apa pandangan orang terhadap situasi ini. And Bapak mamanya di gereja A, anak-anak di gereja B. And so, of course, you occasionally bring your children into your services to show an example, Yeah. but don't fight. You want the best for your family. Itu bukan peperangan yang harus dilakukan. Yang terbaik buat keluarga, yang terbaik buat anak-anak kita dukung. Mungkin bisa dibujuk sekali-sekali ikut. Tapi biarlah mereka tetap bertemu dan melayani di sana. Kan masih bisa lah diajak sekali-sekali. Jadi orang bisa lihat, oh ternyata masih ada anak-anaknya gitu. Yeah, affirm your Tetap children. ada waktunya nanti Tuhan akan bicara kepada mereka. Ya. Amen. Begitu ya bisa menjawab Ibu ya. Amen. Yang di sebelah kanan tadi Saya duluan. maaf, saya Oh, okay. excuse me. Ya. Shalom semuanya. Ya, saya Ibu Mauli. Saya juga seperti Pastor David, hampir 53 tahun berumah tangga. I've been married for 53 years also like you. Dikaruniai Tuhan 6 anak dan hampir 7 cucu. Ya. Jadi memang banyak problem juga, tapi karena sudah selalu mendengar Efesus 6 ini ya, yang kita harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri, kami bisa saling berbaikan gitu. Nah, tapi problem belakangan ini pernah terjadi, anak saya menjadi janda dan tinggal di rumah kami. Memang tidak ada anak,
Jadi ya cocoklah bisa tinggal di rumah ya dengan kami. Hanya karena dia seorang pribadi yang punya authority, waktu ayahnya marah sama dia, anak saya melawan gitu. Ayahnya tersinggung, lalu marah dan mengeluarkan kata-kata yang seperti di Amsal itu yang mengatakan kalau melawan orang tua nanti matamu akan dicungkil elang di tepi sungai. Saya itu ya tidak enak mendengarnya ya, karena seperti tidak ada kasih gitu. Apakah saya salah waktu saya menentang suami saya dalam hal ini? Saya bela putri saya bilang dia baru menjanda, kamu tega banget seperti itu. Jadi itulah masalah timbul pernah begitu. Tapi sekarang puji Tuhan ada miracle, memang dengan warfare, spiritual warfare, kita defeat setan. Sekarang sudah berdamai, suatu miracle begitu. Apakah salah saya kalau saya menentang suami saya dalam hal yang tidak berkenan begitu? Tidak salah kan, bukan tidak tunduk ya Bapak. Apakah demikian? Terima kasih. This comes from a lack of teaching like what I did today. Ini bisa terjadi kan juga karena kurangnya pemahaman akan konsep atau pengajaran yang tadi diajarkan oleh Pak. When we're seeing it not as absolute commands, we see it as strategies. Kalau kita tidak melihatnya sebagai perintah yang absolut, kita melihatnya sebagai strategi. And then we want to help fulfill each other. Dan kita ingin saling membangun satu sama lain atau memuaskan satu sama lain. The solution has to be more talking together. Ya, menurut saya solusinya harus lebih kepada berkomunikasi atau berbicara sama-sama mendiskusikannya sebagai keluarga. Okay, one more before we take a 10-minute break over here. Yang sana dulu, dari tadi Ibu sudah angkat tangan, mohon maaf. Nanti habis itu baru satu lagi dan kita break. Makasih buat kesempatan saya mau bertanya. Tadi masih ada hubungan dengan Bapak Tony ya, sudah terlalu panjang keterhubungannya itu, tapi tidak apa-apa, masih ada waktu untuk saya memberikan sesuatu bahwa segala tadi itu tentang berbicara tentang perceraian. Perceraian bukankah kalau sebagai anak-anak Tuhan, kalau masih hidup suami istri itu, terus dia menikah lagi, apakah itu bukan dikatakan berzina? Kalau di firman dikatakan ada berzina itu ya. Jadi pengertian berzina itu seperti apa untuk sebagai anak Tuhan itu ngejas, itu bukan ngejas ya, tetapi kan itu memang dikatakan berzina ya. Kecuali kalau suami meninggal, istri meninggal, itu berarti dia boleh menikah lagi boleh. Bu, saya tanya dulu sebelum saya sampaikan, ini pertanyaan Ibu kepada Pak David secara pribadi atau mempertanyakan undang-undang di GC Amerika? Karena kalau mempertanyakan yang itu, Pak David nggak bisa jawab. Beliau bukan ketua sinode atau gitu. Ini pertanyaan pendapat pribadi beliau ya? Pribadi. Oke, jadi supaya saya nggak salah nanti menerjemahkannya. Dengan dasar kebenaran. Oke. You told us that according to the constitution in the US, a pastor can divorce if he or she is the innocent party and even can remarriage. But according to your own opinion, or your own point of view, isn't that if someone divorced and then remarried while the spouse or ex-spouse is still alive, that's adultery? What's your opinion on that? Your personal opinion. My opinion is this would take about 3 hours. Nah, ini masalahnya adalah opini atau pendapat pribadi saya butuh waktu 3 jam untuk menjelaskan.
Because if I say yes or no, you don't understand the reasoning behind it. Karena kalau saya cuma bilang saya setuju atau tidak setuju, saudara tidak bisa memahami alasan di balik yang saya mau sampaikan, gitu. Sorry, I can't Jadi saya answer mohon that maaf, one. saya tidak bisa hanya menjawab setuju atau tidak atau ya atau tidak. Okay. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma sampaikan tadi bahwa yang beliau sampaikan untuk menjawab Pak Tony itu hanya informasi dari BPP di Amerika, bukan Pak David punya peraturan atau pendapat atau pengajaran dari beliau, gitu ya. Harap dibedakan. Okay, can we take no more than 10 minutes? Oke, 10 menit lagi ya. Satu pertanyaan tadi Pak Edwin ada angkat tangan ya. Okay. Yeah. Oh, okay. One more question here, is it? Or are we taking a break? We're taking a One more break. question and then. Oh, one more question, then we'll take. It's not lunch break, right? No, this is not lunch Yang break. ini nanti just breaknya 10 bukan minutes. break makan siang Bapak Ibu ya. Ini break 10 menit karena kita mau lebih panjang nanti. Ya. Oke, shalom semua. Saya Pendeta Edwin. Kami dalam pelayanan kami menemukan ada beberapa keluarga yang kelihatannya memang bagus, baik-baik. Tetapi kemudian ternyata Ini jemaat ya Pak, maksudnya di iya, dalam jemaat ya? jemaat. Pernikahan mereka sedang di ujung tanduk. Sedang sepertinya menuju kepada perceraian. Tetapi yang ditampilkan adalah sepertinya baik-baik. Lalu kemudian dari beberapa keluarga seperti itu saya menemukan ternyata ada luka masa lalu pada waktu dia remaja atau masih kanak-kanak yang kemudian belum dituntaskan, lalu kemudian akhirnya di keluarga itu berdampak. Ambil contoh, ada seorang perempuan, dia dilecehkan pada waktu masih kecil. Sehingga kepercayaannya kepada laki-laki itu turun. Sehingga ketika dia berkeluarga, bahkan suaminya pun dia tidak percaya. Itu contoh. Ada juga seorang laki-laki, di masa kecilnya dia lihat bapaknya itu kasar terhadap mamanya. Sehingga ketika dia masuk rumah tangga, itu menjadi seperti, bapakku juga begitu. Sehingga kemudian beberapa masalah di keluarga yang saya temukan itu terlihat tampil baik, tetapi sebenarnya ada beberapa masalah dalam rumah tangga hasil dari pengalaman dia di masa kecil. Nah, ini pelajaran atau seminar yang disampaikan oleh Pak David ini bagus sekali. Yang saya tanyakan adalah mereka menampilkan yang bagus. Mereka teladan, ini keluarga teladan. Tetapi yang saya bingung, mereka mengatakan sudah sedikit percikan lagi pasti cerai. Bagaimana menghadapi keluarga-keluarga yang seperti ini? Bukan tidak mungkin kami akan menemukan keluarga-keluarga yang mirip kasusnya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Efesus pasal 5 tadi, saya mengajarkan setelah dalam beberapa pengalaman mengkonseling, ada beberapa keluarga yang dasar rumah tangganya ya saling. Lalu kemudian Dasar rumah tangannya apa sorry Pak? Saling. Iya, saling. Kesalingan. Saling ya? Iya, saling. Lalu kemudian saya ajarkan berdasarkan Efesus pasal 5 itu dia bahwa tidak boleh saling. Nah, tidak boleh saling. Kenapa? Karena Yesus mengasihi jemaat tidak berdasarkan saling. Tidak berdasarkan, jemaat dulu mengasihi Kristus, baru kemudian Kristus mengasihi jemaat. Boleh dipersingkat sedikit Nah, pertanyaan? sekarang maksud saya begini, saya bukan menanyakan apakah sudah benar atau gimana. Saya mengajarkan kepada jemaat, kepada beberapa keluarga ini bahwa kasihi suamimu, kasihi istrimu, meskipun responnya tidak seperti yang diharapkan. Berdasarkan Efesus pasal 5 itu. Saya bukan menanyakan apakah sudah benar, tapi saya menanyakan pendapat Pak David, silakan. So the first question is, there are some families in the church that looks okay in the outside. They try to present themselves as a good Christian family, but then we found out that it's not the reality. Even up to the point that family is on the brinks of divorce. So, as a pastor, how we deal with this kind of situation? That's question number one.
And sorry, just to add to that, many of the problems that we found as the pastor are basically some issues that they are having in the past, when they are a child being molested or being, abused. That it hasn't been resolved, and it's carried over into the marriage. That's the first question. The second question is, many of the people believe that love in the family is based on what we do to each other. Like, if you love me, then I will submit to you. And I teach my church not to be like that. I'm teaching them of how to love even though they don't love you back. So the second question is more about whether it's right to teach it like that. So the first question is about the family that present themselves as a good family. And the second question is am I right if I teach the congregation that you're supposed to love even though they don't love you? Okay, again, excellent questions. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang baik, saudara. This is why a church needs to be a teaching church. Saya merasa lebih yakin lagi bahwa memang gereja itu harus jadi gereja yang mengajar. To teach people how to work through pain and hurt in their lives. Gereja yang juga mengajar bagaimana kita ini dapat memproses luka-luka dan rasa sakit dalam hidup kita di masa lalu. We cannot expect them to suddenly know what to do just because they come to church. Kita nggak bisa beranggapan bahwa orang yang udah ke gereja itu berarti dia udah tahu semua yang harus dilakukan. We need to help them to work through their inner hurts and pain. Kita harus ajar mereka gimana caranya pemulihan batin itu bisa terjadi. And then help the couple to know these are issues you have to work through. Dan memberitahu pasangan-pasangan bahwa kira-kira permasalahan dalam pernikahan itu seperti apa saja dan bagaimana cara menyelesaikannya. Then they can understand that there will be pain, but it's not personal. You're not attacking each other. You're just growing through your pain. Kita harus ajar bahwa kalau seseorang itu terluka lalu kemudian bereaksi, itu bukanlah serangan terhadap pasangan, tetapi itu adalah ekspresi dari luka dan tidak boleh dianggap sebagai serangan pribadi kepada pasangannya. And you are correct on the second question. We still need to teach them how to love each other and how to handle their emotion. Dan yang pertanyaan kedua itu Bapak sudah benar. Jadi memang walaupun mereka tidak melakukan, kita tetap harus mengasihi sebagai suami atau sebagai istri. Okay, can we come back right at 12? Right at 12? Saya kasih waktu tepat jam 12 kita balik ya. Ini 10 menit Okay, please. break Okay, untuk take a break. toilet. Jam 12.